Pasar Johar di Semarang adalah sebuah bangunan pusaka hasil karya arsitek Belanda Thomas Carstens. Ia dianggap berhasil menyerap aspirasi para pedagang pasar dan menjadi model bagi bangunan pasar modern di masa kini. Beberapa waktu yang lalu, Pasar Johar terbakar dan sekarang dalam proses dibangun kembali. Tetapi karena pasar merupakan hajat hidup sehari-hari, para pedagang tetap hadir melayani pembeli setiap hari di sini. Di bagian ikan segar, kita dapat melihat berbagai jenis ikan laut maupun ikan air tawar yang populer di sini. Selain itu, kita juga dapat melihat berbagai jenis olahan ikan seperti ikan asin, ikan pindang, maupun ikan asap ini. Salam dari Semarang, pemirsa, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Anda masih mengikuti acara Seafood is Brain Food. Maknanya, ikan dan hasil laut lainnya, termasuk juga hasil budidaya air tawar, adalah nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan juga kinerja otak kita. Kita akan jalan-jalan di Semarang dan sekitarnya untuk mencicipi berbagai ragam masakan khas Jawa Tengah yang khususnya dibuat dari ikan. Semuanya maknyus. Ikut saya. Jawa Tengah ada satu jenis ikan asap yang sangat terkenal, disebutnya iwak P. Iwak P itu sebetulnya terjemahan dari ikan pari. Dipotong-potong tanpa dibumbuin dan kemudian diasap. Ikan asap itu fungsinya ada 3. Pertama, memang dia untuk pengawetan, ya kan, bisa disimpan lama. Kedua, karena memang ada beberapa jenis kuliner tertentu yang lebih enak kalau pakai ikan asap, seperti misalnya masakan mangut gitu ya, dan lain-lain lagi. Nah, yang ketiga tentu karena untuk menyembunyikan aroma yang tidak enak. Nah, karena kuliner Jawa Tengah itu banyak sekali menggunakan ikan asap, tentunya banyak juga ya orang-orang yang melakukan pengasapan ikan itu di rumah-rumah. Tapi tentunya kadang-kadang jorok ya, dan tetangga-tetangga juga agak marah kan. Wah, ini bau banget gitu, karena di kampung gitu. Nah, kemudian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, mereka dikumpulkan jadi satu dalam wadah koperasi atau kelompok itu, dibikinkan tempat seperti ini. Jadi selain sanitasi dan higienanya terjamin, karena sudah menjadi sentra pengasapan, maka pemasarannya pun terjamin. Asapnya itu juga bersih di sini ya. Dari ini bonggol jagung. Jadi bonggol jagung itu adalah sebagai bahan bakarnya, kayu bakarnya. Di beberapa daerah Indonesia, itu juga ada tradisi atau budaya membuat ikan asap. Seperti misalnya di Sumatera, disebutnya ikan salai. Kalau di Ambon gitu disebutnya ikan asar. Di Manado juga ada. Di sana itu cakalang fufu misalnya adalah cakalang yang diasap. Tapi juga ada beberapa jenis ikan kecil seperti ikan roa yang diasap. Wah, itu jadi enak sekali. Oke pemirsa, saya akan ajak Anda ke satu warung di pinggiran kota Semarang dengan sajian yang sangat khas, mangut iwak P. Tapi di situ juga ada mangut belut. Belutnya tentu diasap juga. Kita ke sana ya. Wah, kalau saya di sini tuh senang sekali ya. Soalnya di rumah makan ini atau tepatnya warung malahnya, itu banyak sekali hidangan-hidangan ikan. Baik ikan laut maupun ikan air tawar ya. Dan ada yang diasap, ada yang segar, tapi masakannya macam-macam. Saya nyuwun ini Bu, mangut mulut. Nanti dikirim ke meja aja ya. Oh iya? Iya. Wah,
Ikan belanak goreng. Jarang kan kita makan ikan belanak goreng ya. Makan banyak kita. Wah, ini mangutnya ya, Bu ya? Oh iya, mangut pulut. Iya, matur nuwun, Bu. Nah, yang saya ambil ini tadi adalah cumi-cumi yang dimasak dengan tintanya, jadi hitam. Kalau orang Cirebon bilangnya balakutak ya. Tapi kalau di Italia sana namanya al nero di sepi. Nero itu hitam, sepi itu cumi. Wah, enak sekali. Di sana pakai spaghetti, pakai risotto. Di sini pakai nasi aja. Tadi mumpung dapat belanak yang gede ini ya, saya juga ambil belanak. Soalnya jarang sekali makan ikan belanak. Wih. Wow, dagingnya itu lembut banget. Lembut bagian dalamnya. Luarnya itu, kulitnya itu renyah banget. Belutnya diasap dulu ya. Kalau orang Ambon sana bilangnya ikan asar, ikan yang diasap. Atau orang Sumatera bilangnya ikan salai. Kalau di sini orang bilangnya ya ikan yang diasap gitu. Nah, kenapa belut itu penting untuk kesehatan kita, khususnya untuk ibu-ibu yang hamil ya? Karena belut ini mengandung banyak sekali fosfor. Dan fosfor itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang kita. Ibu-ibu hamil itu paling banyak membutuhkan fosfor, jadi harus makan belut ya. Nah, tadi saya sudah bilang kalau yang namanya mangut itu adalah gulai Jawa, tapi gulainya pedes banget. Wow, nonjok pedesnya. Tapi rasa kuahnya itu menjadi sangat aromatik ya, karena dia sudah kena asap dari ini belutnya yang sudah diasap nih. Maknyus, enak banget. Wow. Luar biasa. Berbagai macam hidangan ikan dari warung Nasimah. Kita jalan lagi pemirsa, dan kita akan cicipi lagi masakan-masakan khas lainnya di Jawa Tengah. Ikut saya terus. Seperti di rumah-rumah makan seafood lainnya, rumah makan spesial seafood Pak Sangklak ini juga terkenal dengan ikan bakarnya. Apalagi karena Pak Sangklak itu ternyata adalah orang Makassar. Nah, tapi di sini ada satu menu yang sangat khas, namanya shrimping goreng. Kita cobain ya. Pemirsa, kali ini kita ditemani dua tamu istimewa. Di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Atikoh Ganjar Pranowo, istri dari Gubernur Jawa Tengah yang ganteng itu ya Bu ya. Dan Ibu Atikoh itu sengaja hadir di sini karena Ibu Atikoh juga ketua Forum Ikan. Ya, untuk peningkatan konsumsi ikan. Oke, Forum Ikan namanya ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Pak Lalu Muhammad Safriadi, orang Lombok yang menjadi Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng ya. Oke, kalau begitu saya tanya Ibu dulu nih. Oke. Ibu kok mau-maunya sih jadi ketua For Ikan gitu, Bu? Karena di Jawa Tengah sendiri ini memang masih rendah, Pak Bondan, terus terang. Untuk Gitu tingkat konsumsinya masih 20 kg per kapita. Loh, bukannya orang Jawa itu setiap hari makannya iwak? Iwak, lah itu karena budaya seperti itu. Iwak Jadi itu ikan ya? Kalau ditanya, udah makan, udah lauknya apa? Iwak ayam, iwak tempe, iwak pehe, lah itu. Jadi pehe. ketika di edukasi untuk itu, udah kok udah makan ikan gitu. Oh, oke. Padahal Jawa Tengah ini potensi ikannya banyak sekali Banyak sekali. Pak Lalu ya. Iya, betul. Ya. Kalau hasil ikan laut yang paling banyak didaratkan di Jawa Tengah ini apa, Pak? Ikan laut yang banyak didapatkan di Jawa Tengah ini kita lihat dulu dari alat tangkapnya. Kalau alat tangkapnya cantrang, lebih banyak digunakan untuk industri-industri olahan lebih lanjut. Karena nanti dimasukkan industri yang hanya diambil dagingnya. Cantrang itu pukat kan, Pak ya? Pukat, tapi berbeda. Punya spesifikasi tersendiri. Itu ikan apa aja, Pak, yang ditangkap dengan ikan cantrang? abangan, kemudian ikan yang kecil-kecil segini.
Oke. Ini nanti masuk ke industri langsung Diproses. jadi pulp, bubur gitu. Bubur ya. Kemudian disaring, diambil dagingnya doang menjadi jellyfish Oke, itu. oke. Yang ini yang dipakai untuk berbagai macam olahan. Nah, kalau ikan-ikan yang bisa langsung dikonsumsi Ikan- paling banyak apa? Ikan yang banyak dikonsumsi adalah ikan layang, kemudian ikan kembung, kemudian ikan tongkol, yang jenis pelagis kecil, Ya. yang banyak di darat dan yang ini yang langsung dikonsumsi masyarakat. Ya. Tapi secara harga Pak ya, dibandingkan protein yang lain, seafood itu tetap lebih murah kan Pak? Seafood jauh tetap lebih murah, Jauh tapi lebih murah. image orang, image masyarakat itu seafood itu mahal. Yang mahal itu kan kepiting, Nah, yang mahal itu udang. memang kepiting. Kalau ikan budidayanya juga banyak ya Pak ya? Ikan budidaya cukup banyak, yang spesial Jawa Tengah itu ada gurami, ada Sidap. nila, kemudian ada lele, dan saat ini kita sedang kembangkan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Iya. agar sidat sebagai salah satu potensi yang luar Sidat. biasa Jawa Tengah kita Sidat kembangkan. itu enak sekali. Enak Iya, sekali. dan Belut gizinya yang luar gede itu ya biasa. Bu ya? Iya. Nah, kembali ke Ibu Atikoh ya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa orang Jawa Tengah ini masih kurang makan ikan. Iya. Itu tercermin nggak dalam profil kesehatan mereka? Ya, buktinya itu ya, angka stuntingnya masih tinggi. Kemudian, Stunting itu kerdil gitu ya, nggak iya, bisa tinggi itu ya ketika anak-anak bayi ya. lahirnya, kemudian berat badannya juga masih banyak yang rendah, Iya. di bawah 2,5 kilo. Iya. Kemudian kita juga prevalensi kankernya tinggi, Pak. Oh. Jadi kemungkinan kan kebanyakan masyarakat itu masih mengkonsumsi bukan gizi seimbang. Monggo Bu, kita Iya. cobain ini. Ini katanya ada yang spesial di sini tuh shrimping. Iya. Shrimping atau shrimping sih Pak Shrimping. sebetulnya? Shrimping, Shrimping ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh scallop. scallop. Dan kalau scallop itu kalau di luar negeri mahal sekali itu Pak. Ya. Mungkin faktor budaya juga, Pak Bondan. Iya. Dulu kita kan lama ya dijajah. Ikan itu jadinya kalau ibu hamil jangan makan ikan, nanti anaknya cacingan. Masa gimana gitu? Iya, dulu seperti itu Waduh. budayanya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, nanti anaknya nggak Iya. doyan asinya, padahal Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Masih banyak dukun tuhon ya Bu Iya. ya. Dukun tuhon atau kepercayaan yang Iya. sebetulnya salah. Kemudian Salah dan harus kita basmi itu Iya. ya. kemudian untuk anak kecil mungkin kaitannya sama Iya. duri, Pak. Durinya kan banyak. Jadi sebenarnya teknik Iya. pengolahannya yang perlu Betul, saya baru mau bilang itu. Diversifikasi. Kalau pengolahan. anak-anak takut duri ikan, sebetulnya ibu-ibunya ya lebih rajin sedikit dong ya. Misalnya ikan kembung itu katanya yang paling gampang, masukin blender aja Bu. Gizinya kan tinggi banget itu. Iya, masukin blender, Benar. hancur semua. Iya. Bahkan tulang-tulangnya jadi ekstra kalsium itu. Iya. Waduh. Bu, ini kalau saya sih shrimping ini enak banget. Saya Iya. suka banget. Jadi nanti kalau Ibu sudah selesai dahar, saya mau ke dapur sebentar, mau Iya. lihat cara Oke. masaknya shrimping goreng ini. Enak banget, istimewa nih. Nuhun Bu Sumi, Nggih, monggo, Pak. saya mau belajar masak shrimping. Oh, nggih. Shrimping monggo. atau shrimping? Ceriping, Pak. Shrimping ya. Iya. Oke, cara masaknya seperti apa? Ini, Pak. Ini masuk ke. Nih. Oh, ini shrimpingnya ya. Iya. Shrimpingnya itu kayak gini pemirsa ya. Iya, iya. Ini bentuknya seperti ini, putih belakangnya, depannya seperti ini. Nah, di dalam ini adalah dagingnya, scallopnya atau shrimpingnya. Ini dikasih apa ini? Micin. Pakai micin sama dulu, oke. Ini. Taburkan dulu, terus apa? Ini, Pak. Ini garam ya. Garam, nggih. Wah, garamnya banyak juga ya. Lah, itu minyaknya baru, Pak. Oh, karena minyaknya juga banyak ya. Iya. Oke. Begitu aja. Ini, Pak. Wah, ternyata gampang ya. Sama kasih bawang. Bawang. Oh, ini bawang putih yang sudah dicincang ya, Iya. dirajang ya. Wah, ini yang nanti aromanya jadi bagus ya. Iya, Pak. Ini masuk ke sini, Pak. Situ langsung ya. Iya, Ya. Pak. Keren. Wah, nanti sebentar lagi sudah mateng karena dia nggak perlu lama-lama. Kalau menjadi terlalu lama justru dia alot nanti rasanya. 2-3 menit dia sudah mateng ya. Kenapa nggak diambilin dagingnya aja? Kenapa harus pakai kulitnya? Kalau pakai kulitnya kan manis, Pak. Oh, dia lebih manis ya? Iya. Oh, menghasilkan rasa manis secara keseluruhan ya. Ini shrimpingnya dari daerah mana, Bu, nangkapnya? Dari Kendal, Pak. Dari daerah Kendal sini ya? Iya. Kendal itu sekitar
25 km gitu ya di sebelah baratnya kota Semarang. Wah, berarti sudah matang nih Bu ya? Iya, Pak. Langsung disajikan gitu? Iya, Pak. Dengan cangkangnya juga ya? Iya, Pak. Pemirsa, ternyata gampang sekali kan membuatnya ya. Bumbunya pun minimalis banget. Oke, kita jalan lagi dan kita mau ke Juwana. Di sana ada mangut iwak P yang spesial banget. Matur nuwun, Bu. Iya, Pak. Di Pantura, Jawa Tengah ada satu masakan yang sangat terkenal dari ikan ya. Namanya mangut. Nah, di warung ini saya sangat cinta sama warung ini. Selalu saya mampir ke sini karena mangut kepala ikan manyungnya the best, paling bagus. Enak sekali. Kita coba ya. Nah, yang namanya mangut itu seperti ini pemirsa. Memang kalau kita lihat penampilannya itu ya, memang rada mirip gulai ya. Tapi karena di sini kita lihat banyak sekali cabai rawit. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah jenis gulai encer, ya, encer seperti ini. Tapi pasti pedas banget. Nah, ada dua macam mangut kalau di Jawa Tengah itu. Kalau mangut yang di Pantura, itu biasanya pedas, super pedas lah. Tapi kalau yang di daerah pedalaman, biasanya dia tidak terlalu pedas. Juga ikan yang digunakan juga beda. Kalau yang di Pantura biasanya adalah ikan laut, dan karena ikan laut yang dipakai itu jenisnya adalah jenis yang agak kuat aromanya ya, itu diasap dulu, supaya dia menimbulkan satu aroma yang lebih cantik. Sedangkan di pedalaman ya, seperti di Solo, Jogja gitu, mangutnya itu dari ikan darat, misalnya lele, segala macam ya. Tapi lagi-lagi harus diasap dulu, supaya ada aromanya. Dan itu adalah ciri dari mangut. Kita coba dulu ya, pasti pedas. Enak ya, tapi pedes langsung nonjok. Ini iwak P ya, atau ikan pari. Tadi kita sudah lihat kan bagaimana cara mengasapnya ikan pari. Nah ini dia. Pedesnya nonjok. Tapi pedesnya itu kalau disiram di nasinya ini, membuat nasinya juga lebih gurih tentunya ya. Mangut iwak P. Wah, ini juga pengasapannya cakep banget. Cakep banget. Empuk, nyil-kenyil. Nah, yang ini yang populer ya di warung ini namanya kepala ikan manyung. Lalu kalau kepalanya dipakai, dagingnya kemana? Nah, ini dia pemirsa. Ikan manyung itu adalah satu jenis ikan berkumis ya, yang bagian badannya itu dagingnya banyak sekali dan ikannya gede kan. Nah, bagian badannya itu biasanya dipakai untuk ikan asin. Kalau Anda suka ikan jambal roti ya, nah itu adalah dari daging ikan manyung ini. Nah, kan cuman bagian badannya kan yang untuk ikan asin. Kepalanya untuk apa? Ya dijual ke sini, ke warung. Untuk diasap dan kemudian dimasak menjadi kepala ikan manyung, dimasak mangut. Wah, ini juga enak ini. Muaknyus. Oke pemirsa, kita balik lagi ke Semarang dan kita mampir beli oleh-oleh dulu ya. Tentunya oleh-olehnya dari ikan juga ya. Sebelum mengakhiri kunjungan kita di Jawa Tengah, saya mau beli oleh-oleh dulu. Bandeng Juwana, itu khas banget. Tapi kita lihat dulu ya prosesnya. Pada dasarnya yang disebut bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dalam panci bertekanan tinggi yang biasa disebut sebagai panci presto atau pressurized cooker. Dengan cara ini bumbu-bumbu menjadi merasuk dan tulang-tulang ikan pun menjadi empuk. Luar biasa ya, mereka yang tidak suka bandeng karena banyak durinya, sekarang dapat makan bandeng dengan durinya yang sudah lunak. Ekstra kalsium yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang-tulang kita.
Cara pembuatan bandeng presto ini sangat sederhana. Bandeng dicuci, dibelah, lalu dilumuri dengan bumbu-bumbu. Kemudian ditata dalam panci untuk dimasak selama 2 jam dengan tekanan 2 atmosfer. Setelah selesai, didinginkan dan kemudian dikemas. Oh ini ya, mau cobain ini Mas, yang bandeng presto ya. Wah, yang ini ya sudah digoreng pakai dadar ini, pakai telur gitu ya. Wah, dan ternyata memang mudah sekali untuk mempersiapkan bandeng yang sudah di presto tadi ya. Nah seperti ini, dia cuma dicelupkan ke dalam kocokan telur terus digoreng sebentar aja. Nggak usah lama-lama juga gorengnya ya, karena sudah mateng tadi kan di presto tadi ya. Tulang durinya hancur semua, ekstra kalsium. Kita beli oleh-oleh ke bawah ya. Enak Mas. Mbak, minta 1 ya. Yang ini, yang dalam sangkar 1, sama yang otak-otak 1. Pemirsa, asik kan? Kita sudah jalan-jalan ke Semarang dan Juwana, mencicipi berbagai olahan ikan ya, dengan resep-resep tradisional. Dan kita bahkan sudah punya oleh-oleh ikan juga. Ikuti terus acara Seafood is Brain Food, yang maknanya kita masih ingat kan, bahwa ikan laut adalah nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan otak dan juga untuk kerja otak kita. Minggu depan saya akan kembali lagi dalam acara Seafood is Brain Food. Tentunya kita akan pergi ke daerah lain untuk mencicipi makanan-makanan istimewa lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu makan ikan. Mana Mbak? Udah. Ayo, makan ikan.